Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil rancangan spreadsheet perusahaan manufaktur untuk SMK yang telah kelompok kami buat. Sebelumnya, berikut adalah nama-nama anggota kelompok 6. Halo semua, perkenalkan saya Monica Yuliana, NIM K771803. Di sini saya akan menjelaskan mengenai template kelompok 6 dari SMK Negeri 1 Karanganyar. Di sini yang pertama ada soal yang berupa transaksi yang terjadi pada PT Team6 pada bulan Maret 2020. Nah, pada bagian saya, pada daftar akun, kita gunakan template seperti ini, yang mana yang membedakan kelompok kami dari kelompok lain yaitu pada kolom debit atau kredit dan kelompok neraca atau laba rugi kami gunakan drop down. Yang mana caranya, kita klik dulu pada bagian yang akan kita pilih, kemudian kita pada menu kita pilih yang data, kemudian data validation. Sini kita klik, kemudian kita menggunakan yang list. Di sini kita pilih saja, kemudian kita tuliskan nama-nama yang akan kita gunakan. Di sini kami gunakan debit dan kredit. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul tanda panah seperti ini yang bisa kita ganti-ganti. Kemudian lakukan yang sama pada kelompok neraca, yang mana jika sudah, kita bisa tarik ke bawah agar semua bisa memiliki formula yang sama, memiliki drop down. Nah, yang membedakan lagi kelompok kami dari kelompok yang lain dan yang sudah diajarkan adalah kami menggunakan conditional formatting, di mana kolom akan berubah warna sesuai dengan kelompok-kelompok yang sudah kita buat. Di sini terdapat kode warna. Pada kolom neraca sebelah debit, kita gunakan warna biru. Kolom neraca sebelah kredit kita gunakan warna hijau. Laba rugi sebelah kredit kita gunakan warna orange, dan laba rugi sebelah debit kita gunakan warna merah. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama kita blok. Di sini saya blok dari nomor akun hingga kelompok, kemudian pada menu home, kemudian kita pilih yang conditional formatting. Di sini saya pilih yang new row, kemudian saya pilih yang terakhir sini. Kemudian kita tuliskan rumusnya, yaitu sama dengan jika E6 sama dengan, kita beri petik neraca, maka warnanya adalah biru. Untuk membedakannya, saya beri warna yang sedikit terang. Sini, oke. Kemudian klik oke. Nah, di sini warna akan berubah. Oke. Nah, kita gunakan lagi sini conditional formatting, kemudian new row, kemudian yang terakhir. Kemudian di sini sama dengan jika E6 sama dengan laba rugi, maka warna akan berubah menjadi
misal saya pilih seperti ini, kita klik OK. Misal di sini saya akan coba memindahkan kelompok laba rugi. Nah, otomatis warna akan berubah. Kita gunakan berulang sampai debit dan kreditnya juga. Nah, di sini sama dengan jika D6 sama dengan kita gunakan petik 2 debit, warnanya akan berubah menjadi hijau. Nah, di sini saya gunakan ini, kemudian OK. Nah, warna akan berubah. Kita gunakan berulang untuk semua kelompok agar bisa berubah warnanya. Nah, di sini saya bedakan agar terlihat jelas. Oke, kita lanjut pada bagian jurnal umum. Nah, di sini sudah disediakan kolom seperti ini. Kemudian kita masuk lihat pada soal. Kemudian kita menjurnal sesuai dengan yang ada pada soal. Nah, di sini sebelumnya pada setiap awal bulan kita akan membalik persamaan persediaan barang dalam proses. Nah, di sini untuk tanggal kita tuliskan secara manual. Untuk uraian kita juga menuliskan secara manual. Di sini saya tuliskan membalik. Untuk nomor akun, di sini saya gunakan drop down yang caranya seperti yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Kita gunakan di sini, kita klik pada kolom nomor akun, kemudian kita pilih yang data, kemudian data validation. Nah, di sini saya menggunakan pada daftar akun, pada kolom yang nomor akun sini saya blok, kemudian saya beri kelompok kode akun di sini, kemudian kita OK. Nah, di sini akan muncul nomor-nomor akunnya. Nah, di sini untuk membalik persediaan barang dalam proses kita gunakan nomor akun 6100 yang nama akunnya adalah, kita gunakan sama dengan fungsi if VLOOKUP. Sini if kurung buka if E7 sama dengan, kita gunakan logikalnya titik koma, kemudian VLOOKUP 10 juta
PTP PTKL kita isikan 5 juta. Untuk kolom kredit bisa kita gunakan fungsi sum. Juta. Begitu juga untuk soal yang pertama, tanggal 2 Maret 2020 membeli bahan baku secara tunai sebesar 20 juta. Membeli bahan baku secara tunai berarti di sini kita akan melakukan jurnal, yaitu debit persediaan BB, kemudian kreditnya untuk akun kas. Nah, di sini kita lihat dulu daftar akunnya. Untuk kas yaitu 1100, kemudian persediaan BB nomor akunnya 1103. Di sini kita tulis dulu 2 Maret 2020, kita tulis membeli ditulis, kita enter. Kita lakukan jurnal hingga selesai. Kita buka lagi soal. Untuk soal kasus nomor 2, tanggal 3 Maret 2020 membeli bahan penolong senilai 10 juta secara kredit. Di sini akun yang terlibat yaitu persediaan bahan penolong dan juga utang usaha. Kita lihat daftar akun persediaan bahan penolong ada pada akun nomor 1104. Kemudian untuk utang usaha ada di nomor akun 2100. Nah, di sini tinggal kita tuliskan tanggal 3 Maret 2020 membeli bahan nominalnya Nah, di sini saya sudah melakukan jurnal pada seluruh soal. Nah, untuk total di sini kita menggunakan menggunakan rumus sum. Kemudian kita blok dari yang ada pada kolom debit sini, kita blok. Jika sudah, kita gunakan kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, untuk yang kolom kredit juga sama, kita gunakan rumus sum. Kemudian kita blok. Nah, di sini sudah saya namai JU kredit, sehingga nanti jika kita blok semua akan terdapat nama ini, muncul ini. Kemudian kita klik enter. Nah, yang membedakan
membedakan dari kelompok lain, di sini kami juga menggunakan kata balance atau tidak balance, yang mana rumusnya adalah jika, yaitu if, kita menekan if, kemudian G57 total sebelah debit sama dengan total sebelah kredit, kemudian kita titik koma, kemudian balance, koma, kita beri petik lagi, jika tidak akan tidak balance. Kemudian kita beri kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, di sini ada balance. Nah, jikalau tidak balance, nah untuk memudahkan lagi kita gunakan conditional formatting. Kita klik pada kolom balance ini, kemudian conditional formatting, new rules, kita pilih yang paling bawah, kemudian sama dengan, kita klik sama dengan, kita beri petik balance. Di sini saya beri warna untuk memudahkan, kita beri warna yang berbeda yaitu kuning di sini. Nah, akan berubah warna, kolom akan langsung berubah warna. Kita klik juga, kita gunakan untuk kalau tidak balance. Nah, di sini kita gunakan sama dengan, nah kita gunakan untuk yang sama, untuk yang tidak balance, yaitu menggunakan conditional formatting, new row yang paling bawah, kemudian di sini sama dengan, di sini kita klik pada bawahnya, kemudian sama dengan, kita beri tidak balance, kita beri petik, kemudian sini saya pilih warna merah, kemudian kita oke. Nah, di sini saya akan misal, sini saya akan buat, sini saya buat nah, di sini otomatis akan berubah menjadi tidak balance dan berwarna merah. Di sini akan memudahkan untuk kita mengecek mana yang tidak balance. Nah, yang membedakan lagi kelompok kami dari kelompok yang lain, di sini pada nama akun kita jadikan satu agar memudahkan untuk melihat setiap transaksinya. Dan pada setiap sel ini untuk tanggal dan uraian kita copy paste agar muncul pada buku besar. Nah, kita balik lagi untuk daftar akun. Di sini ada saldo akhir. Nah, saldo akhir di sini kami gunakan rumus yaitu if bertingkat. Yaitu untuk kategorinya untuk kelompok neraca yaitu if nomor akun
kurang dari 4000, kita lookup dari posisi keuangan. Kemudian untuk kelompok beban itu if nomor akun lebih dari 5000, maka saldo awal ditambah sum if dari jurnal bagian debit dikurangi sum if dari jurnal umum bagian kredit. Kemudian untuk kelompok pendapatan kita gunakan if nomor akun lebih besar dari 4000, maka saldo awal ditambah sum if dari jurnal umum bagian kredit dikurangi sum if dari jurnal umum bagian debit. Oke, langsung saja kita praktekkan. Sama dengan if kurung buka, di sini kita klik pada nomor akunnya. Jika nomor akun lebih kecil dari 4000, kita gunakan VLOOKUP dari nomor akun. Sini kita klik lagi B6, kemudian titik koma. Kita akan memanggil dari balance sheet atau neraca. Di sini saya sudah menggunakan filter ini. Kemudian kita titik koma untuk yang akan kita ambil pada kolom kelima, yaitu tahun berjalan. Di sini kemudian saya beri kurung tutup. Oke, rumus yang pertama sudah jadi. Di sini saya akan menggunakan rumus yang kedua, titik koma if B6. Di sini nomor kita beri kolom buka if B6 lebih besar dari 5000, titik koma, saldo awal ditambah sum if, kita beri kurung buka. Di sini saya akan memanggil jurnal umum, nama akunnya. Di sini saya ambil, kemudian titik koma lagi untuk C6. Di sini untuk nama akunnya kita klik C6 di sini. Kemudian titik koma lagi, kita ambil dari jurnal umum sebelah debit. Kita beri kurung tutup dikurangi sum if dari jurnal nama akun, titik koma C6 titik koma. Kita gunakan yang sebaliknya, tadi sudah di sebelah debit, sekarang kita gunakan sebelah kredit, CU sebelah kredit. Kemudian kita beri kurung tutup. Di sini rumus yang kedua juga sudah selesai. Kemudian kita gunakan rumus yang terakhir, yaitu if kurung buka, kita klik lagi pada nomor akun B6. Jika B6 lebih besar dari 4000, titik koma, saldo awal ditambah sum if dari jurnal umum dari nama akunnya di sini.
sebelah kredit. Nah, jika sudah, kita tinggal beri kurung tutup pada setiap rumus yang sudah kita gunakan, kemudian kita enter. Nah, di sini terdapat perubahan pada saldo akhir. Kemudian jika sudah, tinggal kita tarik saja ke bawah. Nah, berikut ini merupakan desain dari kelompok kami berupa daftar akun dan jurnal umum. Ini langkah pertama yang kita lakukan yaitu menuliskan nama perusahaan. Nah, nama perusahaan ini diletakkan pada baris pertama, yaitu kita menggunakan sel tunjuk dengan menuliskan sama dengan, lalu kita menuju sheet daftar akun, lalu kita tunjuk baris yang berisi nama perusahaan, yaitu baris pertama, perusahaan Team 6, lalu kita enter. Nah, untuk baris kedua ini, kita tuliskan secara manual, yaitu laporan buku besar. Atau kita tuliskan buku besar. Nah, untuk baris ketiga, ini berisi nama akun. Tetapi, nama akun ini menggunakan rumus atau formula dengan sel kuncinya, yaitu nomor akun. Karena kita belum membuat nomor akun, maka untuk baris ketiga ini kita lewati. Nah, untuk baris keempat, ini berisi bulan. Nah, bulan ini kita gunakan sel tunjuk, yaitu dengan menuliskan sama dengan, lalu menuju sheet ke daftar akun, lalu kita tunjuk baris yang berisi bulan, yaitu baris ketiga, Maret 2020, lalu kita enter. Nah, untuk baris ke-6 dan 7 ini kita isi komponen-komponen, yaitu nomor akun, posisi, saldo awal, saldo akhir. Nah, untuk judul komponennya itu kita tuliskan secara manual. Untuk sel B6 kita tulis nomor akun. Untuk sel B7 kita tulis posisi. Untuk F6 kita tulis saldo awal. Untuk F7 kita tulis saldo akhir. Nah, untuk nomor akun ini kan berisi nomor-nomor akun yang banyak. Nah, kita gunakan drop down yang ada di data validation. Nah, di mana sih data validation? Nah, data validation itu berada di menu bar, yaitu data. Nah, di sini akan ada menu yang bertuliskan data validation. Nah, kita klik. Nah, di sini ada allow. Nah, allow-nya ini kita ganti list karena nanti nomor akunnya berupa list-list. Dan di search ini kita isi area kerja yang sudah kita buat berisi kode akun. Nah, nama area kerja ini terserah mau diberi nama apa, tetapi area kerja yang digunakan itu area kerja nomor yang ada nomor akunnya. Lalu kita oke. Nah, di sini akan muncul tanda panah kecil dan ini akan berisi nomor-nomor akun. Nah, di sini kita bisa klik manapun nomor akun yang akan kita gunakan. Nah, untuk posisi, yaitu untuk mencari debit kreditnya, kita menggunakan formula if. Nah, kita menuliskan formula ini dalam formula bar, yaitu kita ketikkan sama dengan if, lalu kurung. Nah, logical testnya ini kita menggunakan nomor akun, karena nomor akun ini sebagai sel kuncinya. Nah, maka kita klik sel yang ada nomor akunnya, yaitu sel C6 atau kotak C6 ini, sama dengan kosong, lalu kita titik 2, lalu kosong lagi. Kenapa kita pilih kosong? Jadi formulanya itu jika C6 itu kosong, maka hasilnya kosong. Nah, itu value if true-nya. Tetapi kalau nomor akunnya itu berisi, maka kita gunakan di
daftar akun, di area kerja daftar akun. Gimana carinya? Kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, di sini ada VLOOKUP, lalu kita klik VLOOKUP. Nah, lookup value-nya itu kita klik nomor akun lagi, karena itu sel kuncinya, lalu titik 2 atau titik koma, lalu area kerja yang udah kita namai yaitu daftar akun. Nah, di sini kalau area kerja sudah dinamai maka akan muncul, lalu kita klik daftar akun, lalu titik 2. Nah, call index number-nya itu kolom di mana berisi nama debit kreditnya. Nah, di daftar akun tersebut di kolom ketiga berisi nama debit kreditnya, maka kita tuliskan nomor 3. Jika debit kreditnya berisi di kolom 2 atau 1, maka kita tulis 1 atau 2. Tetapi dalam sheet ini daftar akun yang berisi debit kredit berada di kolom ketiga. Lalu kita kurung 2. Nah, setelah itu kita enter. Nah, ini akan muncul debit. Nah, karena kita sudah mempunyai nomor akun, maka kita bisa mengisi baris ketiga, yaitu untuk mencari nama akun. Nah, untuk mencari nama akun ini kita menggunakan rumus sama seperti rumus posisi yang debit kredit, tetapi kita yang berbeda di kolomnya, karena kolom nama akun itu berada di kolom ke-2. Nah, maka kita tuliskan sama dengan if, masih sama seperti rumus posisi, lalu kurung, kita logical text-nya sel kuncinya itu nomor akun, maka C6, sama dengan kosong lagi, lalu kosong lagi. Nah, maksud dari titik petik 2 ini maksudnya jika C6 sama dengan kosong, maka hasilnya kosong. Nah, tetapi kalau berisi, maka kita gunakan VLOOKUP. Lalu kita isi lagi, lookup value-nya itu nomor akun, lalu titik koma atau titik 2, daftar akun, karena kita menggunakan area kerja daftar akun, lalu kolom indeks yang ada di daftar akun yang berisi nama-nama akun, yaitu di kolom kedua. Lalu kita beri kurung 2 kali. Nah, di sini akan muncul nama akunnya. Nama akun ini akan mengikuti nomor akun. Jika nomor akun ini berganti, kita pilih nomor akun 1100, maka nama akun juga ikut berganti. Tapi jika di sini tidak ada nomor akun, maka di dalam nama akun ini juga tidak ada. Nah, untuk saldo awal kita menggunakan formula yang masih sama dengan nama akun dan posisi. Kita tulis di formula bar, yaitu sama dengan if dalam kurung, lalu logical test-nya itu sel kuncinya yaitu nomor akun, sama dengan kosong, maka jawabannya kosong. Tetapi jika berisi, maka kita ambil di daftar akun, yaitu kita ambil dengan VLOOKUP, rumus VLOOKUP, lalu kurung, lookup value-nya kita masih nomor akun, lalu titik koma, tulis area kerjanya yaitu daftar akun, lalu kita tulis nomor kolom yang berisi saldo awal yaitu di kolom 6. Lalu kita kurung tutup 2 kali. Nah, akan muncul saldo awalnya yaitu 60.000. Nah, ini juga akan mengikuti nomor akun, nama akun, dan saldo awal ini saling mengikuti. Nah, untuk saldo akhir ini kita menggunakan sel tunjuk, tetapi karena kita belum membuat transaksinya di area ini, maka untuk saldo akhir akan kita isikan di akhir.
Selanjutnya, setelah kita mencari yang di atas ini, kita mencari transaksi-transaksi yang ada di buku besar. Yang pertama yang kita lakukan yaitu membuat header-nya. Di baris ke-8 ini, kita isi secara manual apa yang akan kita cari. Yang kita cari yaitu pertama tanggal, lalu referensi, lalu keterangan, lalu debit, lalu tentunya kredit, dan terakhir saldo akhir. Nah, untuk mencari transaksi ini, baris pertama atau baris ke-9 dan baris kedua itu menggunakan formula yang berbeda. Tetapi untuk baris yang kedua ini, yang baris ke-10 ini, dengan baris selanjutnya itu menggunakan rumus yang sama. Sehingga nanti dari baris ke-10 sampai terakhir bisa kita copy atau kita drag. Nah, untuk mencari tanggal di baris pertama, yaitu kita menggunakan fungsi if, yaitu sama dengan if dalam kurung, logical test-nya kita menggunakan nomor akun, sama dengan jika C6 sama dengan 0, maka jawabannya 0. Tetapi jika C6 itu berisi, maka jawabannya di daftar akun di B3, yaitu berisi bulan, tanggal. Lalu kita klik. Setelah itu kita beri tanda kurung. Nah, penggunaan tanda kurung ini, kurung belakang ini kita tuliskan dalam sheet ini. Harus dituliskan di sheet ini. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya untuk mencari referensi, di sini masih kita kosongi. Tetapi jika ingin mencari, nanti referensi ini rumusnya sama seperti mencari keterangan di sini. Nah, untuk mencari keterangan pada baris pertama, kita menggunakan manual, yaitu kita mengetikkan, yaitu saldo awal. Selanjutnya kita mencari debit. Nah, untuk mencari debit, dalam baris pertama itu menggunakan formula rumus if. If dalam kurung. Jika logical test-nya, karena ini debit, ini kredit, ini debit, maka kita menggunakan logical test-nya itu yang C7 di posisi ini, yang debit ini. Kita klik. Jika C7 sama dengan debit, maka jawabannya itu di saldo awal ini, di sel G6. Tetapi jika C7 bukan debit, maka jawabannya 0. Lalu kita kurung enter. Nah, untuk kredit itu rumusnya sama dengan debit. Tetapi nanti debitnya ini berganti menjadi kredit. Menggunakan if. If jika C7 sama dengan kredit, maka hasilnya di saldo awal. Tetapi jika C7 bukan kredit, maka hasilnya 0. Lalu kita kurung enter. Nah, untuk saldo akhirnya kita masih menggunakan rumus if. Jika C7 debit, jika C7 itu debit, maka jawabannya itu ada di sel E9. Tetapi jika bukan debit, maka jawabannya di sel F9. Lalu kita kurung. Nah, sudah muncul. Nah, untuk baris kedua, kan rumusnya berbeda. Nah, untuk mencari tanggal, kita menggunakan rumus sama, yaitu menggunakan rumus if juga. Jika if E10 debit, sel debit ini dikurangi kredit F10, jawabannya kurang dari atau lebih dari 0, maka hasilnya di jurnal umum B7. Nih, yang di tanggal.
B7 yang di tanggal ini. Tetapi jika E10 dikurangi F10 sama dengan 0, maka hasilnya kosong. Kita beri kurung, tutup, lalu enter. Nah, untuk referensi ini kita menggunakan rumus yang sama dengan keterangan, tetapi di sini saya akan mengosonginya. Nah, untuk keterangan di sini kita masih sama menggunakan rumus if. Jika logika tesnya, jika debit dikurangi kredit hasilnya kurang dari atau lebih dari 0, maka hasilnya ada di jurnal umum di sel D7. Tetapi jika E10 dikurangi F10, debit dikurangi kredit, hasilnya sama dengan 0, maka kosong. Lalu kita enter. Nah, untuk debit ini, kita masih menggunakan rumus if. Jika di jurnal umum, jika nomor akun dalam jurnal ini sama dengan nomor akun di buku besar, yaitu di ini, di C6. Nah, di sini B ini dihapus. Nah, C6 ini kita kunci agar jika di drag tidak akan hilang, tidak akan berubah. Jika nomor akun dalam jurnal umum sama dengan nomor akun dalam buku besar itu sama, maka hasilnya ada di jurnal umum di debit, di G7, sel G7. Tetapi jika nomor akun dalam jurnal umum tidak sama dengan nomor akun dalam buku besar, maka hasilnya 0. Enter. Nah, untuk kredit ini sama dengan yang di debit, yaitu jika, tetapi yang berbeda nanti yang hasilnya, nanti yang di debit kan ambilnya yang di debit, tetapi kalau kredit ambilnya tetap yang di kredit. Jika nomor akun yang ada di jurnal umum itu sama dengan nomor akun di buku besar, yaitu C6, jangan lupa kita kunci. Jika sama, maka hasilnya ada di jurnal umum di kredit. Tetapi jika nomor akun dalam jurnal umum tidak sama dengan nomor akun dalam buku besar, maka jawabannya 0. Lalu kita enter. Nah, untuk saldo akhir ini kita menggunakan rumus sama if, yaitu sama dengan jika logika tesnya kita menggunakan nomor posisi. Jika C7 kita kunci agar jika di drag tidak beralih. Jika C7 itu debit, maka hasilnya ini sel ini G9 ditambah E10 dikurangi F10. Tetapi jika C7 itu bukan debit, maka G9 di saldo akhir ini ditambah F10 dikurangi E10.
Jadi kebalikannya, jika debit maka saldo akhir ditambah debit dikurangi kredit. Tetapi jika bukan debit berarti saldo akhir ditambah kredit dikurangi debit. Lalu kita kurung, lalu kita enter. Nah, di sini kan di baris kedua ini sampai baris ke bawahnya itu menggunakan rumus fungsi yang sama. Jadi boleh kita drag. Nah, di sini kita drag sampai yang kita butuhkan. Contohnya di drag sampai sini ya. Nah, ini sama, semua di drag sama, di drag sampai yang kita butuhkan. Kita drag sampai yang kita butuhkan. Nah, di drag sampai yang kita butuhkan. Semua kita drag sampai yang kita butuhkan. Sampai yang kita butuhkan di sini. Terus di saldo akhir, jangan lupa di dragnya mulai dari baris kedua sampai yang kita butuhkan. Nah, nanti di sini akan muncul tanggal, keterangan debit, kredit, saldo akhir. Akan muncul di sini sesuai yang kita inginkan. Nah, kan di sini sudah diketahui saldo akhirnya, jadi saya mengisi sel ini. Maka sel tunjuk sama dengan saldo akhir sama dengan yang di sini. Enter. Jadi saldo akhirnya 70. Nah, jika kita mengganti nomor akunnya, nah ini juga akan berganti isi transaksinya sesuai dengan nama akunnya. Jika diganti, nih contohnya 1103, ini persediaan bahan baku, maka yang berisi ya transaksi tentang bahan baku. Nah, selanjutnya karena ini berisi ada yang kosong-kosong seperti ini, kan menjadi tidak rapi, maka kita menggunakan filter. Nah, filter ini dengan cara di baris ke-9, baris pertama ini, kita menggunakan fungsi. Sebenarnya di sini kita memfilter agar menjadi lebih ringkas. Kita menggunakan fungsi if. Jika B9 yaitu tanggal itu kosong, maka kodenya 0. Tetapi jika berisi maka 1 kodenya. Lalu kita kurung. Nah, nanti akan muncul. Nah, tadi kan jika kosong 0, tetapi jika berisi 1. Nah, ini akan muncul 1 karena ini berisi. Nah, ini kita drag ke bawah. Jadi ini pemisahan. Jika kodenya 0, itu nanti transaksi yang kosong akan hilang. Tapi jika 1, maka transaksi itu yang ada tanggalnya ada. Nah, ini difilter. Kita filter agar menjadi ringkas, agar terlihat rapi. Kita filter di menu bar data, lalu filter. Nah, ini di sini kita tulis filter. Biar ini lebih rapi lagi, maka kita buat ini, kode ini tidak muncul dengan cara mengubah warnanya menjadi putih. Hilang. Nah, di sini jika nanti kita klik 0, kita klik 1, maka yang muncul transaksi yang ada tanggalnya. Tetapi jika kita klik hanya 0 saja, maka yang muncul nggak ada. Karena kan tadi yang nggak ada tanggal, yang tidak ada tanggal itu 0 kan. Nah, kalau kita klik semuanya, maka yang isinya tadi seperti di awal. Tetapi jika kita klik 1 saja, maka yang berisi cuma yang ada tanggalnya.
selanjutnya kita mencari laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi ini yaitu pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, hal pertama yang dilakukan yaitu menuliskan nama perusahaan. Nah, untuk nama perusahaan ini kita letakkan dalam baris nomor 1, baris ke-1, yaitu dengan sel tunjuk, yaitu sama dengan, lalu ke daftar akun, lalu ke baris yang berisi nama perusahaan, yaitu baris pertama, lalu di enter. Nah, untuk baris kedua, kita tulis laporan laba rugi secara manual. Nah, selanjutnya baris ketiga kita tuliskan bulan, tetapi kita menggunakan sel tunjuk, maka sama dengan daftar akun, lalu kita ke baris yang berisi bulan, yaitu baris ketiga, lalu kita enter. Nah, dalam hal ini kita menuliskan keterangan dan saldo terlebih dahulu dalam baris kelima secara manual, keterangan, lalu saldo. Nah, untuk keterangan dan saldo ini mempunyai rumus masing-masing. Dalam baris ke-7, nah sebelum memasuki baris ke-6, dalam saldo ini kita harus mempertimbangkan atau melihat nama akun mempunyai saldo normal berapa, saldo normal apa. Nah, jika kredit maka nanti fungsinya itu nominal kredit dikurangi debit, tetapi kalau saldo normal akunnya itu debit, maka nominal debit dikurangi dengan nominal kredit. Nah, pada baris ke-6 ini kita isi dengan pendapatan. Pendapatan dalam daftar akun itu nomor akunnya 4.000-an, ada 2, maka kita buat 2 baris. Nah, di sini di sel B7 ini kita beri data validation untuk nomor akun. Maka kita klik data validation pada menu bar data, lalu kita pilih list, lalu kita search-nya itu kode akun. Lalu kita enter. Nah, sudah muncul panah ini, lalu kita mencari pendapatan ada di kode 4.000-an, yaitu 4.100. Nah, yang di bawah itu kita drag biar langsung menjadi data validation dan kita ganti menjadi 4.101. Nah, karena belum ada nama akun, maka kita menggunakan mencarinya dengan fungsi, yaitu if. Jika dengan logika tesnya itu sel nomor akun, jika B7 itu kosong, maka jawabannya kosong. Value if true-nya kosong. Tetapi kalau berisi, maka kita ambil VLOOKUP dari sheet daftar akun, yaitu jika berisi, maka B7 itu diambil dari area kerja daftar akun di kolom kedua, karena dalam daftar akun, nama akun ada di kolom kedua. Lalu kita kurung tutup, lalu kita enter. Untuk baris selanjutnya itu kita drag ke bawah. Nah, di sini penjualan dan pendapatan. Penjualan dan pendapatan itu saldo normalnya adalah kredit. Maka untuk fungsi di saldo ini kita menggunakan kredit dikurangi debit. Nah, fungsinya yaitu sum if. Range-nya itu, nah sebelum kita masuk ke range, nah range-nya itu kita menggunakan area kerja. Sebelum kita menuliskan area kerja, maka kita harus membuat area kerja di dalam jurnal umum. Kita membuat 3 area kerja. Yang pertama, area kerja nama akun. Kita drag dari baris pertama ini sampai ke bawah. Lalu kita beri di name box ini JU nama akun. Nah, untuk nominal debitnya juga sama. Kita drag sampai bawah. Lalu kita tulis di name box-nya itu JU debit. Untuk kreditnya juga sama, kita drag sampai bawah, lalu kita
diberi nama JU kredit. Nah, lalu kita masuk ke laba rugi. Nah, dalam saldo ini menggunakan rumus yang tadi, sama dengan sum if, dalam kurung range-nya itu jika di dalam area kerja nama akun ada penjualan, maka diambil yang kredit dulu, karena saldo normalnya penjualan adalah kredit. Maka dikurangi sum if jika dalam area kerja nama akun itu ada penjualan, maka yang muncul adalah JU debit. Nah, di sini akan muncul. Nah, untuk baris kedua itu kita sama seperti ini. Jadi kita drag ke bawah, lalu muncul seperti ini. Nah, untuk baris selanjutnya yaitu kita buat total dari penjualan dan pendapatan. Nah, total ini kita menggunakan rumus sum. Kita drag dari penjualan ini saldo hingga saldo pendapatan, lalu kita kurung, lalu kita enter. Nah, untuk baris selanjutnya, setelah kita mencari pendapatan, kita mencari harga pokok penjualan. Nah, kita kita tulis secara manual. Nah, untuk nomor akunnya kita menggunakan sama data validation, yaitu list, lalu kode akun, lalu kita enter. Nah, harga pokok penjualan itu ada di 5.000, nomor akun 5.100 dengan debit saldo normalnya. Jadi langsung kita cari 5.100. Nah, untuk mencari namanya, nama akun tetap sama. If jika B11 itu kosong, maka jawabannya juga kosong. Tetapi jika berisi, maka kita ambil dari daftar akun. Area kerja daftar akun. Di kolom kedua kita enter. Nah, sudah muncul harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini saldo normalnya adalah debit. Maka rumus fungsinya itu kebalikan dengan penjualan dan pendapatan, yaitu sum if JU nama akun jika di dalam area kerja nama akun ada harga pokok penjualan, maka yang diambil nominal debit. Nah, kurangi dengan sum if jika dalam area kerja JU nama akun ada harga pokok penjualan, maka yang diambil adalah nominal kredit. Kita enter. Nah, akan menghasilkan angka nominal 20.000. Nah, untuk baris selanjutnya kita mencari laba kotor. Laba kotor diambil dari rumus total penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan dan di enter. Hasilnya 20. Nah, untuk baris selanjutnya, baris ke-13 ini kita mencari biaya. Nah, biaya ini ada di daftar akun 5.101 hingga 5.109. Berarti kita membuat baris sebanyak 9 kali. Nah, ini kita cari dengan data validation lagi. List lalu source-nya kode akun. Karena sama, maka kita drag sampai ke bawah. Lalu kita mencari nama akunnya, nomor akunnya dari 101 hingga 109. Kita cari dulu sampai 109. Kita harus sesuai dengan nomor akunnya. Kalau tidak, maka yang keluar bukan beban, tetapi akun lain.
Jadi kita harus sesuai. Nah, lalu untuk mencari nama akunnya masih sama, yaitu jika B14 itu berisi kosong, maka hasilnya kosong. Tetapi jika berisi, maka diambil dari area kerja daftar akun. Daftar akun. Di kolom kedua, lalu kita kurung. Enter. Nah, ini kita drag ke bawah karena sama rumusnya. Nah, karena beban ini nominal saldo normalnya debit, maka penggunaan rumusnya sama seperti ini. Jadi, sum if, jika dalam area kerja nama akun itu ada beban administrasi dan umum di C14, maka hasilnya itu debit, karena saldo normalnya debit, dan dikurangi dengan jika, penambahan jika CU nama akun, dalam area kerja CU nama akun itu ada beban administrasi dan umum, maka yang keluar penambahan penjumlahan dari CU kredit. Nah, sum if itu maksudnya penjumlahan dari jurnal umum yang ada beban, yang ada harga pokok penjualannya, itu ditambah sesuai dengan nominalnya kredit atau debit. Lalu kita enter. Nah, ini kan sama, jadi kita drag sampai bawah. Nah, setelah ini muncul semua, maka di baris selanjutnya kita mencari total biaya. Nah, total biaya ini kita dapatkan dari penambahan semua sel dari ini sampai ke bawah ini. Lalu kita kurung tutup, lalu kita enter. Nah, sudah mendapatkan total biayanya. Nah, di akhir ini kita mencari laba bersih. Nah, untuk mencari laba bersih itu harga pokok penjual, laba kotor dikurangi dengan beban pemasaran, dikurangi dengan total biaya. Jadi untuk mencari laba bersih atau ruginya, kita dengan laba kotor dikurangi dengan total biaya, yaitu di D12 dikurangi dengan D23, menghasilkan nominal sebesar ini. Nah, untuk mengetahui apakah 15 ini rugi atau laba, maka dalam sel B24 ini kita menggunakan fungsi if. Jika D24 itu hasilnya kurang dari 0, maka rugi bersih. Tetapi jika lebih dari 0, maka laba bersih. Enter. Nah, ini akan muncul laba karena 15 ini lebih dari 0. Maka seperti ini. Jadi untuk mencari laba bersih atau rugi bersihnya itu kita ambil dari laba kotor dikurangi dengan total biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavina Dwi Handayani, NIM K7718059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi. Nah, langkah yang pertama yaitu membuat kerangka seperti identitas perusahaan, nama perusahaan, terus laporan, periode laporan, kemudian keterangan saldo dan akun yang bersangkutan. Nah, yang pertama dilakukan yaitu membuat data validasi. Di sini untuk membuat data validasi, sebelumnya sudah membuat daftar akun. Kode akun yang di sini sudah di-list. Kemudian membuat data validasi dengan cara klik data, kemudian pilih data tools dan klik data validation, terus data validation, kemudian pilih list dan kode akun tadi di sini ini. Terus oke.
Nah, di sini akan muncul beberapa kode akun yang digunakan. Nah, untuk pendapatan sendiri di sini kita harus mencari keterangan atau menggunakan rumus keterangan biar secara instan tidak perlu menulis manual seperti ini. Nah, maka dari itu kita menggunakan rumus sama dengan if B7 itu bagian ini, B7 sama dengan apabila B7 kosong, maka hasilnya kosong. Seperti itu. Selain itu, nah, di sini kita menggunakan dua rumus. Kita mau satunya menggunakan lookup. B7 daftar akun seperti yang di daftar akun ini, akun-akunnya yang sudah dibentuk. Kemudian kedua, kenapa pilih dua? Karena daftar akun ada di kolom kedua, seperti itu. Dan enter. Nah, kenapa di sini tidak ada? Karena ini belum dipilih. Misal ini dipilih pendapatan. Nah, pendapatan itu dari penjualan dan pendapatan di luar usaha. Di sini, di bawahnya juga pendapatan di luar usaha. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan kosong. Daripada untuk menulis kedua kali, kita bisa menggunakan drag ini. Diklik terus drag ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mengisi saldonya kita bisa menggunakan rumus sum if. Karena penjualan itu saldo normalnya di sisi kredit, maka yang kita masukkan ke pertama yaitu jurnal kredit. Maaf, sebelumnya di sini itu untuk mengisi. Nah, kita di sini menggunakan sum if yang pertama. Kemudian nama akun, jurnal nama akun. Pilih koma, pilih ini bagian keterangan penjualan. Karena kita menggunakan nama akun, jadi kita milihnya yang di sini nama akun. Kalau kita menggunakan nomor akun, maka kita kliknya yang di nomor akun, gitu. Koma, karena penjualan sisi normalnya ada di kredit, maka kita pilih kredit, jurnal pada kredit. Nah, dikurangkan pada bagian kurangkan dengan sum if lagi. Karena menggunakan nama akun, maka kita menggunakan jurnal nama akun. C7 jurnal yang nominal debit. Nah, akan muncul angka yang dari jurnal umum ini. Karena JO ini jurnal umum, nah ini bagian debitnya, ini bagian kreditnya. Kemudian, kalau untuk mengisi yang bagian bawah, tinggal drag saja. Seperti ini. Nah, kosong. Maka total pendapatannya bisa diperoleh dari menjumlahkan di bagian penjualan dan sampai pendapatan ini. Seluruh bagian pendapatan dijumlahkan. Nah, ini untuk pendapatan dan penjualan. Untuk totalnya. Kemudian, harga pokok penjualan. Nah, sama seperti tadi, kita harus membuat data validation dulu. Nah, agar tidak, kita kalau ingin mengisi bagian keterangan lebih cepat, kita bisa ngopi dari sini. Nah, seperti itu. Jadi, nggak usah ditulis lagi, rumusnya bisa langsung di copy, itu mempercepat pengerjaan. Untuk ini sendiri sama seperti yang di atas, tapi bedanya karena harga pokok penjualan ini saldo normalnya di sisi debit, maka kita yang gunakan adalah sisi debit dulu dan dikurangkan pada sisi kredit, gitu.
seperti yang di atas, cuman bedanya di sini kita menggunakan fisik debit dulu. Itu. Kemudian di enter. Nah, hasilnya akan diketahui dari sini, dari jurnal umum tadi. Yang bagian HPP itu berapa dikurangkan pada HPP yang kredit. Jadi HPP-nya seperti begini. Kemudian untuk biaya-biayanya, nah untuk biaya-biayanya, nah selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal di sini terdiri dari modal awal dan laba bersih. Di sini kita menggunakan data validation untuk nomor akunnya. Modal sendiri di 3.300. Kemudian menggunakan rumus if jika B6 selain itu letak B6 daftar akun 2. Nah, di sini tertulis modal. Kemudian untuk saldonya sendiri bisa langsung menggunakan float up. B6 daftar akun kolom ke-5. Enter. Nah, untuk laba bersihnya kita menggunakan sel tunjuk, yaitu sama dengan terus klik shift pada laporan laba rugi, kemudian laba rugi. Nah, ini untuk keterangan laba bersih. Kemudian untuk saldonya juga sama, menggunakan sel tunjuk. Maka untuk modal akhirnya bisa diketahui dengan menjumlahkan modal awal dan laba bersih. Nah, seperti ini untuk laporan perubahan modal. Terima kasih, sekian dari saya. Sebelumnya, saya Syahrina Firamadeni, NIM K77180772. Di sini saya akan mempresentasikan pada bagian neraca. Pertama-tama, kita akan menuliskan nama perusahaan terlebih dahulu menggunakan fungsi sama dengan, lalu menunjuk pada sheet daftar akun, lalu menunjuk pada sel B1. Sama dengan rumus pada penulisan nama perusahaan. Kemudian kita akan menuliskan nomor akun, nama akun, periode lalu, periode berjalan, serta saldo akhir secara manual. Kemudian kita akan menuliskan nomor akun menggunakan rumus seperti pada penamaan nama perusahaan tadi. Kemudian
Pada penulisan nama akun dan saldo awal, kita menggunakan fungsi if error. Mengapa kita menggunakan fungsi if error? Karena apabila kita menggunakan fungsi if, ketika fungsinya ditirak ke bawah, sel yang tidak memuat fungsi VLOOKUP value no akun akan error, sehingga supaya keterangan errornya ini menjadi kosong, kita ganti menggunakan fungsi if error seperti ini. Menggunakan rumus VLOOKUP, kemudian menunjuk pada sel nomor akun, lalu menunjuk kolom indeks nomor 2. Pada bagian neraca ini kurang lebih sama dengan yang dihasilkan oleh Bu Binti, tetapi perbedaannya pada di fungsi if errornya ini. Lalu menunjuk tabel array nomor 5. Perbedaan yang lain, kita juga langsung dijumlahkan pada di saldo akhirnya. Di sini kita menggunakan rumus SUMIF. Lalu kita menunjuk pada sel nama akun. Dikurangi menunjuk lagi pada sel nama akun, kemudian menggunakan rumus seperti biasa, fungsi sum. Kemudian kita tinggal mengedrak ke bawah. Menjumlahkannya menggunakan rumus seperti biasa.
Kemudian pada kelompok liability masih sama dengan rumus yang di kelompok aset. Ini juga masih sama dengan rumus yang ada di kelompok aset, sehingga kita drag saja ke bawah. Lalu rumus dalam penulisan nama akun juga sama dengan penulisan nama akun di sisi aset, sehingga kita drag ke bawah saja. Kemudian kita akan menuliskan saldo periode lalu, periode berjalan, dan saldo akhir dari sisi liabilitas. Rumusnya masih sama seperti yang di atas, sehingga kita drag saja ke bawah. Nah, di sini kita menggunakan rumus sum if dikurangi sum if nama akun menunjuk pada sel saldo awal, saldo lalu, yaitu saldo awal. Ada nama akun. Kemudian kita drag ke bawah. Dan rumusnya masih sama seperti yang di sisi aset, sehingga kita drag saja. Kemudian kita akan menuliskan nomor akun pada sisi ekuitas. Lalu rumusnya juga sama. Kemudian pada saldo periode berjalan di akun modal ini menunjuk pada sel perubahan modal. Dan kita gunakan rumus sum. Kemudian kita menjumlahkan total pasifanya menggunakan rumus seperti biasa. Kemudian
kita menuliskan keterangan balance atau tidak balance di kolom paling bawah sini agar pembaca lebih jelas mengenai keterangan dari neraca tersebut. Gunakan rumus if maka sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya ada info persediaan awal. Sheet ini memuat data persediaan di awal periode untuk mengetahui berapa unit persediaan yang ada di gudang. Semua dimasukkan secara manual. Ada kolom kode untuk mengisi kode akun, ada keterangan nanti yang akan terisi nama akun, jumlah unit, ada harga per unit dan totalnya, yaitu dari jumlah unit dikali harga per unit. Pada kasus ini diketahui ada persediaan bahan baku yaitu 1103. Lalu di sini kita menggunakan rumus if. Itu if kode akun sama dengan kosong, maka kosong. Namun jika ada nilainya, maka kita lihat dari daftar akun kolom kedua. Lalu kita cek enter. Nah, ini akan otomatis terisi dengan persediaan bahan baku. Diketahui bahwa persediaan awalnya itu ada jumlah unit adalah 2000 dengan harganya 10.000. Maka totalnya 2000 dikali 10.000. Lalu persediaan kedua adalah bahan penolong yaitu 1104. Nah, ini tinggal kita drag ke bawah. Jumlah unitnya adalah 2800 dengan harga per unit 5000. Ini juga bisa kita langsung drag ke bawah. Ya. Ini adalah sheet persediaan awal. Sheet ini memuat rincian transaksi persediaan untuk mengetahui arus persediaan dengan mudah. Ada kolom tanggal diisi tanggal transaksi terjadi, lalu ada referensi, ada uraian, yaitu untuk diisi keterangan transaksi yang terjadi, lalu ada jumlah unit, ada yang masuk, ada keluar, ini diisi jumlah unit yang masuk ke gudang atau keluar dari gudang. Harga per unit, diisi harga per unit dari persediaan yang dibeli, nomor akun, yaitu dengan drop down. Di sini nanti kita memilih nomor akun yang sesuai dengan transaksi tersebut. Nama akun menggunakan fungsi if, sama seperti sebelumnya. Lalu ada kolom debit kredit dan keterangan seimbang atau tidak seimbang. Pada contoh kasus ini, yaitu terjadi transaksi tanggal 2 Maret tahun 2020, yaitu membeli BB secara tunai sebanyak 2000 unit dengan harga 12.500. Maka nomor akunnya di sini adalah 1003. Di sini menggunakan rumus fungsi if. If nomor akun sama dengan kosong, maka kosong. Jika tidak, kita VLOOKUP dari daftar akun kolom kedua. Enter. Oke, nilainya jumlah unit dikali dengan harga per unit. Nah, ini bisa kita lihat di sini langsung menjadi tidak seimbang karena jumlah debit dan kreditnya itu tidak sama.
Ini kita copy ke bawah supaya nanti di kartu persediaan uraian dan tanggalnya tidak kosong. Lalu kita lanjutkan jurnalnya. Secara tunai maka 1100. Nah, ini langsung kita drag aja ke bawah. Senilai 25 juta. Nah, ini bisa kita langsung berubah jadi seimbang karena nilai jumlah kredit, jumlah debit dan kreditnya sama. Lalu ini adalah jurnal untuk contoh transaksi pada kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Lestari NIMK 7718077. Saya akan menjelaskan tentang kartu persediaan di dalam Excel atau spreadsheet perusahaan manufaktur untuk SMK. Pertama kita membuat judulnya dulu. Sebelumnya saya sudah menyediakan kolomnya, jadi kita tinggal mengisikan. Lalu menggunakan sel tunjuk sama dengan ke sel sebelumnya. Yang kedua kita buat kartu persediaan. Lalu yang ketiga ini adalah nama kartu persediaan dengan fungsi if, yaitu sama dengan if kurung buka C7 sama dengan tanda petik 2 titik koma VLOOKUP kurung buka C7 titik koma daftar akun. Langsung kita klik aja yang sudah tampil tabel arraynya. Titik koma 2 tutup kurung 2. Oh, ternyata kita masih ada yang salah. Nah, untuk kesalahan ini kita bisa cek ulang lagi sama dengan if C7 sama dengan titik 2. Oh, nah di sini kita perlu menambahkan titik 2 satu lagi karena artinya C2 sama dengan titik koma 20 titik 2, maka titik koma 2 titik 2 VLOOKUP C7 titik koma daftar akun. Nah, selanjutnya kita nah di sini tuh hasilnya belum ada karena pada daftar akunnya itu belum ada. Selanjutnya kita isikan per Maretnya dulu, per Maret 2020. Kemudian nomor akun 1103. Nah, di sini akan muncul nama kartu persediaannya setelah nomor akun terisikan. Kemudian saldo awalnya sudah terisi. Nah, ini rumus saldo awalnya itu menggunakan VLOOKUP juga sama seperti yang persediaan BB di kop tadi. Namun bedanya di sini kita mengganti angkanya dengan nomor 5. Kemudian tanggal untuk di saldo awal itu menggunakan sel tunjuk pada persediaan awal sama dengan kita klik tanggal persediaan awal, kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Untuk di bagian masuk dan keluar tidak perlu kita isikan. Kita langsung isikan pada quantity di saldo akhirnya, yaitu dengan sama dengan VLOOKUP kurung buka C7 titik koma persediaan awal. Kita blok semua kecuali di bagian kode keterangan jumlah harga per unit dan total. Kita blok, kita F4 kan titik 2, kita ambil jumlah unitnya, jadi kita ambil kolom ketiga, tutup kurung, enter. Nah, ini hasil dari jumlah di saldo awal kita. Selanjutnya adalah untuk
bagian harga saldo awal. Nah, harga saldo awal itu rumusnya sama dengan kuantiti di saldo awal. Jadi kita bedanya itu pada bagian kolom yang kita ambil, yang kita blok dari persediaan awal. Nah, asalnya kita blok untuk pada dari kuantiti, lalu kita copy pada harga, kita gantikan yang angka 3 ini dengan angka 4. 4 adalah kolom harga pada persediaan awal. Selanjutnya untuk saldo bisa dengan rumus, yaitu sama dengan I dikali J. Atau karena saldo awal sudah diketahui di atas, kita bisa dengan sel tunjuk sama dengan K7. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat untuk tanggal yang kolom kedua. Untuk kolom yang kedua itu nanti kita akan drag ke bawah, sehingga untuk kolom kedua ini nanti sampai ke bawah sama dengan rumusnya sama dengan if kurung buka or kurung buka E13 atau kolom masuk pada jumlahnya lebih besar dari 0, maka H13 atau jumlah pada kolom keluar lebih besar dari 0, tutup kurung, titik koma, maka kita ambilkan transaksi pada persediaan, yaitu kolom B9 atau pada tanggal 2 Maret titik tanda petik 2 titik 2 double itu artinya kosong. Jadi artinya nanti jika tanggalnya itu enggak ada, jawabannya kosong, seperti itu. Nah, lalu kurung tutup, enter. Nah, ini kita tanggalnya sudah ada rumusnya. Kenapa di sini belum muncul? Karena belum ada transaksi. Nah, lalu kita drag ke bawah. Setelah itu kita pada, nah ini karena belum ada transaksi yang terjadi pada kolom masuk keluar, itu jadi belum ada tanggal. Lalu kita ke kuantiti pada masuk, sama dengan if kurung buka C7 sama dengan persediaan transaksi persediaan H9 atau nomor akun, titik koma, kita F4 kan agar pada saat kita drag ke bawah itu tidak hilang, titik koma, transaksi persediaan E9 atau jumlah unit yang masuk, karena ini pada kolom masuk. Kita F4 kan, titik koma 0 untuk enter. Nah, ini adalah pada kolom masuknya sudah selesai. Lalu pada harga sama dengan if kurung buka C13 atau kuantiti pada kolom masuk, kita klik sama dengan lebih dari 0, maka kita ambil dari transaksi persediaan G9, yaitu pada kolom harga per unit, titik koma 0 kurung tutup, titik koma 0 kurung tutup
enter. Nah, selanjutnya pada pada jumlah harga. Nah, jumlah harga kita cukup kalikan sama dengan C13 dikali dengan D19. Nah, hasilnya seperti itu. Lalu kita akan drag ke bawah semua dari kuantiti, harga maupun jumlah harga. Kita drag ke bawah untuk kuantitinya. Lalu untuk harga, dan untuk jumlah per unit. Nah, ini sampai bawah tidak ada transaksi sama sekali karena pembeliannya hanya terjadi pada tanggal 2 Maret 2020. Nah, jika tanggal-tanggal berikutnya ada transaksi pembelian, maka akan muncul di bawahnya langsung. Kemudian kita akan masuk ke kolom keluar. Pada quantity kita menggunakan juga rumus if, yaitu sama dengan if kurung buka pada transaksi persediaan H10, yaitu kita ambil pada bagian kreditnya, sama dengan kartu persediaan C7, yaitu nomor akun yang kita jadikan value if true-nya. Kita F4 kan, karena itu menjadi kuncinya. Lalu pada transaksi persediaan F10 atau jumlah kuantiti keluar pada satu, lalu kita kurung enter, lalu kita drag ke bawah. Nah, langsung muncul pada angka transaksinya, yaitu 200 dan 2.800. Lalu pada kolom harganya masih menggunakan rumus yang sama di kolom masuk tadi, menggunakan fungsi if kurung 2F12, karena di sini kuantitinya pada kolom F13. Transaksi kita ambil G10, yaitu harganya, lalu kita drag ke bawah. Nah, ini muncul harganya 10.000 dan 12.000. Lalu untuk total harga sama, menggunakan rumusnya dikalikan seperti biasa, F13 dikali dengan G13, lalu kita drag ke bawah. Nah, sudah muncul, lalu langsung tanggalnya juga otomatis muncul karena pada transaksi ini udah muncul transaksi. Lalu kita pada saldo awalnya. Saldo awal pada saldo akhirnya. Ini kuantiti di saldo akhir menggunakan rumus if sama dengan if kurung buka C13 lebih dari 0, maka C13. Artinya jika pada kolom tersebut itu C13 nya lebih dari 0, maka jawabannya adalah C13. Nah, fungsi yang kedua adalah if, legalitas yang kedua F13 titik lebih dari 0 titik koma, maka F3 sama dengan F13 titik koma 0 enter. Nah, jika 0 itu maka jawabannya juga 0. Kita enter. Nah, ini F13 lebih dari 0 titik koma F13 titik koma 0 itu artinya F13 lebih dari 0, maka artinya sama di sini F13. Jika nantinya itu F13-nya sama dengan 0 atau kurang dari 0, maka jawabannya di sini 0. Nah, ini 2000. Karena di sini pada kalau masuk 2000, kita lalu drag ke bawah. Lalu kita isikan pada kuantiti saldo. Nah, saldo awal, harga di saldo Kemudian if kurung buka D13, yaitu pada harga masuk lebih besar dari 0, maka if kurung buka G13 lebih dari 0 titik 2 G13, maka 0.
0 kurang tutup 2. Nah, kita enter lalu kita drag ke bawah. Nah, untuk jumlahnya kita menggunakan rumus seperti biasa, sama dengan dari kolom I dikalikan dengan kolom J, kalau kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi karena ini metodenya Vivo, jadi seperti ini. Berikutnya adalah selanjutnya kita membuat filter agar ini, manfaatnya adalah untuk ini. Misalnya kita mau catatan seleksi, oke. Nah, ini wujudnya akan seperti ini. Nah, kemudian kita akan mulai membuatnya itu dengan cara, nah ini itu caranya. Pertama kita membuat kolom ini harus kita pisahkan agar ini tidak berubah menjadi nama filter. Dan nah caranya itu adalah kita buat kolom sendiri, itu kita namain filter, kemudian kita klik. Nah, lalu kita klik di sini filter. Nah, di bawahnya itu kita masukkan rumus. Nah, setelah itu rumusnya itu adalah, kita undo dulu. Nah, rumusnya itu adalah ini, sama dengan B11. B11 ini jika 0, B11 sama dengan 0, maka tidak ada kosong, maka 0, 1. Nah, 0, 0 atau 1. Lalu kita drag ke bawah. Seperti ini. Nah, nanti itu kenapa disediakan, karena di sini kita beri warna putih. Nah, agar bisa kelihatan kita beri warna hitam. Nah, ini kan kelihatan filternya. Lalu kita, nah, bisa kita ambil satu, ambil satu. Nah, ini dia cara kita agar bisa menggunakan filter ini. Kita putih itu biar tidak kelihatan. Sebentar. Nah, seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada mohon maaf atas kesalahan saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.